Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita banyak memanfaatkan sumber daya energi dan perubahannya. Banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Sebelum itu, mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk energi. Ada berbagai macam bentuk energi yang sering kita jumpai. Yang pertama, ada energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya, bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi gong. Yang kedua, ada energi panas. Energi panas yang terbesar di bumi ini adalah energi panas matahari. Energi panas biasa disebut juga sebagai energi kalor. Yang ketiga, energi listrik. Energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lain seperti energi panas, bunyi, dan gerak. Nah, dari bentuk-bentuk energi yang kita kenal tersebut, ada beberapa energi yang diubah menjadi energi lainnya, sesuai dengan kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi listrik diubah menjadi energi panas. Contohnya, perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah penggunaan oven, kemudian kompor listrik, dan setrika. Yang kedua, energi listrik diubah menjadi energi gerak. Contoh perubahan energi listrik menjadi gerak adalah penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. Yang ketiga, energi gerak diubah menjadi energi panas. Contohnya, ketika sepeda motor dipakai perjalanan jauh, maka akan terasa panas. Yang keempat, energi cahaya diubah menjadi energi listrik. Contohnya, penggunaan panel surya. Yang kelima, energi gerak diubah menjadi energi bunyi. Contohnya, menabuh gendang atau bertepuk tangan. Selanjutnya, untuk melatih kemampuan baca serta pemahaman kalian atas bacaan, marilah kita baca teks berikut ini. Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Kepulauan Bangka memberikan satu contoh pengembangan teknologi ramah lingkungan. Krisis listrik di Kepulauan Bangka Belitung dijawab WALHI dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini berada di Desa Rebo, Sungai Liat, Bangka. Kini listrik dari tenaga surya ini sudah mampu mengaliri rumah-rumah warga 24 jam penuh. Pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas panel-panel surya. Panel-panel surya inilah yang akan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh WALHI dan organisasi dari Korea Selatan ini dirakit dengan melibatkan peran serta warga. Tujuannya agar warga dapat sambil belajar. Dalam pengoperasiannya, pembangkit listrik tenaga surya ini dikelola oleh Koperasi Hijau. Koperasi Hijau mengelola mulai dari menarik biaya listrik ke rumah warga, manajemen keuangan, sampai perawatan dan hal-hal teknis lainnya.
Anggota koperasi adalah warga masyarakat. Dengan demikian, warga pun akan aktif berperan dalam menggunakan dan merawatnya. Meskipun demikian, Walhi juga tidak lepas tangan begitu saja. Walhi turut mengawasi dan melakukan pembinaan. Nah, anak-anak pintar, saatnya kalian mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan tadi. Yang pertama, apakah pembangkit listrik tenaga surya itu? Yang kedua, apakah panel surya itu? Dan yang ketiga, perubahan energi apakah yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya? Silahkan kalian jawab di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, sumber energi dapat memberikan manfaat yang lebih optimal jika diolah dengan baik. Dalam proses pengolahan sumber energi untuk bisa digunakan oleh manusia, seringkali mengalami proses perubahan energi. Untuk mengetahui lebih banyak informasi mengenai contoh perubahan energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja kita bisa melakukan wawancara kepada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita tanyai pada kegiatan wawancara tersebut, kita sebut sebagai narasumber atau terwawancara. Sedangkan kita yang melakukan wawancara atau yang mengajukan pertanyaan disebut sebagai pewawancara. Sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Daftar pertanyaan tersebut untuk memandu kita dalam melakukan wawancara. Dengan daftar pertanyaan, wawancara akan lebih terarah dan tidak melenceng dari topik yang dibicarakan. Nah, anak-anak pintar, kita dapat menyusun pertanyaan untuk wawancara berdasarkan urutan. Kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda. Kemudian siapa digunakan untuk menanyakan orang, di mana digunakan untuk menanyakan tempat, lalu kapan menanyakan waktu, mengapa digunakan untuk menanyakan alasan, dan bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan seseorang. Tugas yang harus kalian kerjakan. Buatlah 5 buah pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada narasumber jika kalian ditugaskan untuk melakukan wawancara mengenai pemanfaatan energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian boleh menggunakan kata tanya yang mana saja. Kalian tulis ke-5 pertanyaan tersebut pada buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pak Warta sampaikan pada hari ini. Perlu kalian ingat bahwa kegiatan wawancara mengajarkan kita tentang pentingnya informasi. Informasi ibarat pelita yang bisa menerangi langkah kita di saat gulita. Sebuah pepatah mengatakan bahwa malu bertanya sesat di jalan. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.